Shalom. Pelayan firman dalam ibadah malam Natal saat ini, Jumat 24 Desember 2021 adalah Pendeta Henry Wulur. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman dalam ibadah ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Sukaria kelahiran Kristus. Di malam yang tenang dan kudus, Sang Pencipta menjelma menjadi manusia, diiringi kidung sorga yang megah dan berseri. Ia datang untuk merebut hati suci yang ternoda oleh dosa. Gloria, Gloria, terpujilah Allah. Lahir dalam kandang, dibalut lampin dalam palungan. Ia menyatu dengan dunia yang tersisih untuk membalut luka kehidupan yang tersayat oleh perlombaan ego manusia. Gloria, Gloria, terpujilah Allah. Mada kehausan jiwa meluap jadi syair penyembahan para insan berhati mulia. Mereka berjalan mengusung keutamaan hidup, datang menyembah Sang Juru Selamat dunia. Gloria, Gloria, terpujilah Allah. Dengan hati Maria dan Yusuf, kami lapangkan hati kami bagi kehadiran-Mu, ya Kristus. Dengan sukacita para gembala, kami bangun ziarah kesukaan untuk tiba pada kekudusan-Mu. Dengan semangat para majus, kami akan mementingkan-Mu lebih daripada kepentingan kami. Dengan hati kami, ya Tuhan, kami akan menyembah-Mu selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah dalam anaknya Sang Immanuel turun atas kamu sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Turun dalam bumi.
Jemaat disilakan duduk. Nada syukur dan doa. Tuhan, hati kami menjadi teduh mendengar sapaan para malak-Mu. Jangan kamu gentar, sebab aku membawa berita kesukaan bagimu. Hati kami terangkat dan bersukaria mendengar maklumat-Mu. Telah lahir bagimu juru selamat, dan kamu akan menjumpainya di dalam palungan dibungkus dengan lampin. Jiwa kami dibangunkan mendengar suara-Mu. Hai kamu yang tertekan dan susah jalanmu, telah datang zaman mulia penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Selamat datang ya Tuhan Raja kami. Betapa kasih-Mu besar atas dunia yang cemar. Di kalbu kami kidung pujian bergema menyambut kedatangan-Mu. Engkaulah surya pengharapan yang menyembuhkan dunia. Padamulah kami bersyukur dan menaruh hidup kami di bawah naungan kasih-Mu. Amin. Janji kedatangannya. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senang. Bintang di langit cemara, melihat kau lelah. Namun di lorong dalam bersinar kemenangan. Harapanmu dan doamu kini terkabulah. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkait dengan cinta kasih yang saya sampaikan di awal, ada banyak bahkan mungkin hari-hari ini anak-anak muda, remaja putri, mungkin juga ibu-ibu ya, senang yang namanya nonton drama Korea ya. Waktu saya masih seusia remaja, itu yang paling laris telenovela ya. Lalu kemudian berkembang jadi Bollywood, ya sekarang drakor yang merajai. Di antara banyaknya cerita-cerita itu, ada yang membuat kita mengharu biru, bersuka cita tertawa dengan senangnya, tetapi juga ada dalam sukacita tetapi juga menangis. Ya, nangis haru kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kemudian malam hari ini kita ada dalam perenungan orang-orang Majus dari timur. Apa kaitannya dengan cinta kasih? Saya sambil duduk gelisah, iya, manusiawi ya. Saya gelisah ketika jam 7 sudah lewat. Apalagi saya sangat terpengaruh ketika melihat wajahnya Kareni ya. Yang ibarat ya gimana gitu ya. Tetapi saya berusaha untuk menguatkan diri dan bahkan menguatkan Reni. Tenang, tetap fokus, kita mau melayani Tuhan. Apakah kemudian itu menjadi satu gangguan? Atau kalau bisa ditambahkan, hari ini ketika kita ada dalam fokus ibadah, bahkan baca firman Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita mendengarkan anak-anak kita juga asik. Lalu mari kita jujur seberapa banyak yang ada di hati dan pikiran kita. Waduh, anak-anak ini, pertama, apakah dia mengganggu? Jujur pada dirimu ya. Apakah dia mengganggu atau ini anaknya siapa ini mengganggu, suruh keluar gitu ya. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan saja bilang, jangan halang-halangi mereka. Biarkanlah mereka datang kepadaku, kan begitu. Jadi itu tidak menjadi gangguan. Kembali kepada kalimat yang saya sampaikan di awal. Seberapa besar dalam kejadian nyata kita ada menyaksikan cinta kasih yang demikian, atau bahkan mungkin Pak Pin dan Ibu, atau saya dengan Ibu, atau ada suami istri di sini yang kumpul. Yang kemudian kita bisa menyaksikan seberapa besar cinta kasihnya. Sehingga ketika ada gangguan-gangguan kecil, itu tidak akan mengganggunya. Tetapi justru itu dipakai untuk membina lebih kuat, lebih rekat, lebih sejati cintanya. Kalau saya bisa memakai malam ini malam cinta kasih untuk mewakili dari kita semua, satu keluarga, semoga saya tidak salah memilih wakil. Izinkan saya memilih. Untuk di saat ini, di titik ini mungkin saya tidak bisa mengalahkan cintanya Papa Abel kepada Mama Abel. Tahan, takut terbang dia. Iya, saya nggak perlu menjelaskan lebih panjang ya. Pasti tahu situasi ini. Nah, situasi ini yang ketika kita membaca ayat ini yang mungkin meleset dari pikiran kita tentang bacaan hari ini. Ketika bacaan hari ini yang diambil dari dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, saya diberi tema oleh panitia, datanglah menyembah Dia. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya tanya lagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang datang hari ini, datang beribadah di tempat ini, datang karena mau ikut rame, datang karena undangan, atau datang karena niat hati yang terdalam. Ketika tema mengajak kita, datanglah menyembah Dia.
Kita datang karena mau pingin, aduh saya sudah lama nggak ketemu dengan dia. Ini kesempatan baku dapat di sini. Begitu? Saya sudah nggak tahu kabarnya dia lama. Ini kesempatan. Apakah begitu? Ataukah tema mengingatkan kita untuk datang menyembah dia? Menyembah yang seperti apa? Sehingga ketika telat 5 menit, telat 10 menit, telat 15 menit, hati saya tetap gagah. Karena apa? Karena saya mau menyembah dia. 15 menit terlalu sedikit. Bukan berarti membela mereka yang terlambat, bukannya. Ujian bagi kita tentunya. Ujian bagi kita tentunya. Mari kita bayangkan. Bayangkannya jangan terlalu serius, nanti bisa perjalanan orang Majus. Menurut literatur yang ada, mereka dari timur Persia kurang lebih 900 mil. Kalau dikiloin, kiloin bukan ditimbang bukannya, dijadikan kilo maksudnya ya. Kilometer ya. Sekitar kurang lebih 1.500 kilometer. Kalau pakai Pulau Jawa, Jakarta itu ke Surabaya 800-an kilo. Jadi kurang lebih dia pergi dari sini, wah mau ikuti Natal di sana, udah sampai di Surabaya, wah lupa, balik lagi, jalan darat gitu ya. Sudah balik lagi, balik lagi. 2 kali bolak-balik. Tapi itu pakai mobil ya. Saya pribadi sudah pernah melakukan jalan darat dari Jakarta ke Surabaya, pakai mobil, begitu hampir sampai atau bahkan belum sampai rasanya udah nggak ada ini. Ya, saya nggak sebut ya, bisa ngerti aja ya. Begitu mendekati Surabaya rasanya udah nggak ada ini. Saking apa? Pegelnya duduk di mobil. Orang Majus 1.500, kurang lebih 1.500 kilo datang dari tempatnya menuju ke Bethlehem. Pertanyaan saya tadi ingat, mereka niat banget apa niat gitu ya. Sama ketika tantangan kita datang di sini. Mungkin barangkali sudah ada yang ngedumel gitu ya. Katanya jam 5. Terus jam 7 ini jam berapa gitu ya. Dia niat ibadah enggak? Ketika kita niat ibadah, jangan halangan-halangan seperti itu menjadi merusak. Bayangkan yang 1.500 kurang lebih datang dari Persia, datang ke Bethlehem. Pertanyaannya, apakah tidak ada tantangan? Apakah tidak ada halangan? Saya nggak perlu bahas lagi berapa banyak ya. Kemarin Pak Pendeta atau Evangelis Ritson Manyonyo sudah sampaikan di Pospel Bekasi ya. Ada begitu panjang dan lama banget ya, padang gurun. Tentu ada banyak tantangan, belum penyamun dan seterusnya. Dengan rombongan yang banyak, kok banyak? Ada yang bilang cuma 3 ya. Bisa jadi menjadi sasaran empuk di perjalanan. Dirampok, dibunuh dan seterusnya. Apakah itu tidak menjadi penghalang untuk, aduh saya mau datang apa enggak gitu ya. Niat kita mau datang apa enggak. Tetapi sekali lagi, kepalang tanggung, kira-kira begitu ya. Nasi sudah jadi bubur. Tapi jika ditambahkan ayam, bumbu-bumbu yang lain, bubur itu akan menjadi bubur ayam yang sangat enak. Maka, luaskan hati kita, fokuskan pikiran kita, kita datang di sini untuk ada dalam cinta kasih Allah kepada kita. Sekali lagi, niat hati dari orang Majus itu. Sehingga kemudian dia melakukan perjalanan bisa sampai ke tempat ini. Ke tempat itu, ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dimulai dengan niat hati yang sungguh-sungguh untuk datang. Niat hati itu yang kemudian datang di setiap kita yang sungguh-sungguh tulus. Maka ketika dengan ketulusan kita akan menerima bagian berkat kita yang pasti tidak akan hilang, pasti tidak akan terlepas.
Karena hati dan jiwa kita connect. Sama seperti saya bilang ketika di awal, cinta itu kuat seperti maut. Bukan seperti yang bertepuk sebelah tangan. Ketika kita sungguh-sungguh ngangkat tangan, iklan apa di masa lalu ya, iklan Telkomsel ya. Ada tangan dari bawah yang berusaha dan terus berusaha dan tidak akan bisa jika kemudian dari pihak Allah tidak turun tangan untuk mengambil kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap hati yang demikian yang tema mengingatkan kita untuk datang menyembah Dia dengan cara itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mencoba mencermati bacaan-bacaan firman Tuhan di sini, lalu kemudian ada bagian-bagian di mana ketika kita mencoba melihat, katakanlah tadi saya bilang banyak, lalu bilang ada 3 gitu ya. Kalau kita mau kemudian bilang 3, ya karena dilihat dari apa yang dipersembahkan. Tapi sebenarnya bukan bagian, bahkan ada literatur juga yang berkembang. Kalau kita mau baca, makin banyak kita baca mungkin makin pusing gitu ya. Jadi yang benar mana sih? Ada yang bilang 4. Yang satu enggak sampai selesai seperti apa. Kalau kita mau gali, wah lebih rumit sehingga kita akan terjebak pada apatisme. Jadi yang benar yang mana sebenarnya? Tapi bukan itu sebenarnya intinya. Intinya adalah ketika kita datang di malam cinta kasih itu dan kita mendapatkan cintanya. Ketika kita mendapatkan cintanya, maka sempat diprotes ketika saya berkata sangat beruntung akhirnya bisa mendapatkan seorang istri seperti kamu, katakanlah seperti itu ya. Lalu istri bilang, kamu beruntung, saya, gak usah dilanjutkan ya. Kamu beruntung, saya. Jika demikian, semoga kalau yang lalu pernah ya, sekarang jangan lagi ya. Maka, apakah itu kode? Maka tidak akan sejati atau tidak akan ada cinta kasih yang ada pada kita cuma semacam teoritis atau contoh malam seperti ini biasanya malam di mana kita setelah 4 minggu dalam penantian Adventus, di malam ini merupakan malam yang sebenarnya tantangan terberat, itu yang saya bilang tadi. Tantangan terberat di mana betul-betul kita baku-baku baik ya, baku-baku sayang. Kalaupun ada tasala, ibarat perang gencatan senjata dulu. Terus mau masuk gereja, pasang tuh muka bagus begitu ya. Jangan sampai dapalia, ngomong mesti yang tadi suka kencang-kencang, ngomong mesti pelan-pelan, kalem-kalem. Tetapi pertanyaannya, apakah apa yang kita lakukan itu tidak mendapat katakanlah perhatian dari Allah kita, Putra Natal, Sang cinta kasih itu sendiri. Maka apa yang kita buat dalam konteks itu merusak sejatinya Natal itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika kita ada di penghujung di Natal ini, lalu tema PGI mengingatkan kita dalam konteks penyembahan itu, secara teoritis kita ada di tempat ini dalam puji-pujian, dalam doa, dalam pembacaan. Apakah selesai di sini saja? Tetapi cinta kasih Kristus yang sejati itu menggerakkan. Mari keluar. Mari keluar. Menjumpai, mencari tahu, dan bahkan saya pribadi menyampaikan kepada jemaat Pospel Haleluya Bekasi, mari kita siapkan satu hal. Sebelum ke sini ya, mundur sedikit. Di hari Natal ini adalah kita secara umum merayakan, kita merayakan hari ulang tahun, kira-kira begitu ya. Hari ulang tahun junjungan besar kita, kira-kira begitu ya, meminjam.
Lalu seperti layaknya kita datang kepada orang yang ulang tahun, normalnya, wajarnya adalah kita membawa kado. Benar ya? Kita membawa kado. Tak balik kebanyakan kita hari Natal kesempatan, bagi dong. Bukan. Kita balik, ya. Kita posisikan diri yang benar. Kita datang kepada raja yang ulang tahun, maka sikap kita akan lebih sopan dan bahkan membawa upeti, kira-kira begitu ya. Lebih sopan dan membawa upeti. Apa tujuannya? Kan begitu ya. Kita datang membawa raja, jadi jangan terbalik kita datang kepada raja dan kita meminta, enggak. Tetapi kita memberi. Lihat yang dilakukan oleh orang Majus ya. Dia membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Sampai di titik itu saya sampaikan kepada teman-teman pelayan di Pospel Bekasi, kita mau hari Natal. Apa hadiah yang kita siapkan untuk Tuhan dan Raja kita? Saya tidak panjang-panjang, saya cuma bilang mari janji masing-masing. Tahun depan masing-masing kamu bawa satu orang. Begitu ya? Masing-masing kamu bawa satu orang. Dari sekarang dipikirkan di mana tinggalnya, nomor teleponnya ditelepon. Follow up jika sudah, mari kita kunjungan. Kita siapkan komitmen itu untuk bawa persembahan kepada Tuhan. Ketika kita sudah melakukannya, barangkali mungkin di sudut-sudut mana di lingkungan ya, saya juga punya banyak sekali teman-teman orang Batak dalam kaitan dengan itu ya. Banyak teman-teman orang Batak, tapi lebih banyak Papin karena istrinya orang Batak ya. Ketika ada dalam satu suasana ibadah dan saya diminta untuk memimpin, ketika selesai ibadah, saya lihat mereka duduk lalu mulai tanya, si A itu mana sekarang dia ya? Oh dia sekarang sudah tinggal di jauh sana. Loh kenapa? Bukannya dia di sini dahulu? Iya di situ. Terus kenapa? Waktu itu dia kerja. Penghasilannya oke, bisa bayar apa semua di sana. Sekarang dia udah nggak kerja. Lalu tanya, oh begitu ya? Langsung tunjuk, Pak hubungi dia sekarang, suruh datang ke saya. Ada pekerjaan dan seterusnya. Orang Batak seperti itu yang saya tahu. Dan saya tahu juga orang Poso dengan slogannya Sintuwu Maruso. Harusnya tidak kalah hebat dong ya. Tidak kalah hebat ketika kita ada dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini, emas, kemenyan, dan mur tidak lagi dalam bentuk benda yang kita akan cari di satu tempat untuk mempersembahkan kepadanya. Tetapi emas dan kemenyan dan mur adalah bentuk penghargaan, pemberian diri. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Mari cinta kasihnya yang sudah diberikan waktu itu yang terus harusnya tergaung dengan dalam kehidupan kita untuk kita mulai mencari, lihat. Di mana dia sekarang ya? Tapi sudah cuma sampai di O. Padahal sampai Z harusnya ya. Tapi biasa kita sudah. Sehingga tidak akan ada ketika ini yang kita coba klarifikasi ya. Kadang-kadang masalah kecil menjadi besar jika kemudian komunikasi tidak baik ya. Di dalam keluarga, di dalam organisasi, bahkan di dalam gereja. Maka komunikasi merupakan hal yang utama. Ketika kita mau memberikan persembahan kepada dia, mari menyembah dia dengan pemahaman yang utuh. Jadi tulus, iya benar, tetapi juga harus dikomunikasikan. Jika hanya tulus tidak dikomunikasikan, apakah bisa? Ya bisa lah, belum tentu. Ketika barangkali nanti ada persembahan, ketika kemudian kita bawa ke palungan, kan begitu ya? Itu normal ya. Lalu ada yang dari sana, dari jauh, dapat lihat dia pegang, tidak ada amplopnya. Ya, dapat lihat tabal. Ya, dapat lihat tabal, tidak ada amplopnya. Kira-kira di pikiran yang melihat apa? Sombong dia pamer, begitu kan? Sombong dia, pamer banget. Padahal dia sungguh-sungguh tulus loh. Mau memberikan persembahan karena selama ini mungkin dia tidak punya waktu. Dia tulus. Tapi tidak dikomunikasikan.
Kita yang berpikiran negatif, padahal dia memang sengaja, bahkan dia sudah ramah supaya jangan kelihatan, karena dia tidak dapat amplop. Ya, berpikiran positif. Karena dia gak dapat amplop, ya daripada dia gak bawa persembahan, dia bawa juga. Nah itu dikomunikasikan. Hal yang kecil seperti itu jika kita tidak komunikasikan, maka orang Sulawesi bilang, yang saya sudah sempat pernah sampaikan juga, ketika ada masalah, seperti telur, tas sontong sedikit tapi ca banyak. Untuk mencoba membawa itu tidak gampang. Untuk memulai atau membuka pelayanan itu tidak gampang. Tetapi jika komunikasi di antara kita untuk mempersembahkan dengan tulus, kita akan dapat. Dan harapan yang kita maukan diberkati Tuhan dan kita berjalan dengan baik. Maka ada 2 hadiah yang barangkali bisa saya bagikan terkait dengan malam hari ini. Ketika kita datang menyembah Dia, ketika tema memanggil kita menyembah Dia dalam ketulusan. Tetapi ternyata tulus saja tidak perlu, tetapi kita perlu komunikasi. Dan tulus dan komunikasi jika mau ditambahkan banyak, ya. Tapi 2 saja, takut nanti yang di belakang sudah, ya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menyapa kita untuk ada dan sungguh-sungguh dalam penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita mau memberikan yang terbaik dengan tulus ikhlas, tetapi juga mau mengkomunikasikan. Maka apa yang kita harapkan untuk kemajuan gereja kita, GKST Gloria ke depan akan lebih baik bersama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pujian vokal grup paduan suara dari Pospel Bekasi. Bapak Aldo, selamat datang penebus. Mari, bagaimana? Selamat datang penebus. Yang kemarin jangan kabar. Jangan kabar. So, ada di grup, kalau kita lihat ada di grup. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, demi kegagalan di dalam hidupku. Aku letih Tuhan, terap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang meninding berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, Engkau menggendongku.
saat ini kebenaran memanggil ku Tuhan. Dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Tuntun aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Ku dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onang dan duri. Tapak-tapak kaki-Mu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini gema Natal memanggil ku Tuhan. Dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini gema Natal memanggil ku Tuhan. Dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku,
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam Natal yang indah dan penuh dengan sukacita ini, kami hadir di sini dalam persekutuan atas izin-Mu, bersyukur dan bersukacita bersama dengan seluruh saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing oleh karena keterbatasan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat mencoba mendalami, menyimak bahkan menikmati akan karya agung-Mu yang boleh terjadi ribuan tahun yang lalu tetapi yang terus menggema di hati kami sampai saat ini. Ketika kami ada dalam keputusasaan oleh karena persoalan yang membebat begitu beratnya, Engkau datang dan memberikan harapan, damai dan sukacita. Sehingga hidup yang seharusnya yang sepertinya tanpa harapan dan tujuan, Engkau gantikan dengan sukacita dan bahkan kemuliaan. Ketika kesempatan hidup Engkau berikan bagi kami, untuk kami bisa isi, untuk kami bisa persembahkan dengan hati yang tulus, dan kami percakapkan, membicarakannya dengan teman-teman baik di rumah, di kantor, bahkan di dalam pelayanan. Sehingga apa yang kami persembahkan mendapat tempat di hati-Mu dan juga dalam penilaian yang baik oleh rekan-rekan seiman. Bapa Surgawi, kami terus berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta, Jemaat Gloria, Pospel Haleluya Bekasi, dan Pospel Cimanggis Depok, Cibubur. Tuhan, tolong setiap kami yang Engkau sudah izinkan untuk ada di dalamnya, menikmati berkat Tuhan dalam tanggung jawab untuk menggerakkan pelayanan yang ada. Tuhan, hikmat-Mu turun atas kami semua, sehingga kami bisa bergandeng tangan menuju satu tujuan untuk menjangkau setiap anak-anak daerah yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya. Supaya kami ada dalam satu kesatuan visi Sintuwu Maroso. Tuhan, tolonglah kami supaya keberadaan kami benar di hadapan Tuhan, bahwa ini adalah bagian dari kami mempersembahkan hidup kami. Memberkati Bapak Gembala Pak Pin beserta majelis serta keluarga, bahkan keluarga besar, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat menemukan kekuatan untuk bisa bersinergi satu dengan yang lain, sehingga gereja kami dapat terus berjalan, tetap eksis, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang beracara di dalamnya. Memberkati setiap program yang ada, sehingga program itu betul-betul dapat dijalankan dengan optimal. Bahkan yang saat ini sedang mempersiapkan untuk adanya pengurus atau majelis yang baru, Tuhan tolong. Sehingga dalam proses ini dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Pakai setiap panitia dan bahkan para calon dengan rendah hati mau menerima setiap proses yang ada. Sehingga ketika semuanya dapat berjalan, Tuhanlah yang terus dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kami pribadi. Kami terus berdoa bersukacita untuk malam hari ini dari gereja kami yang boleh mengadakan perayaan Natal. Kami bersukacita menyambut dengan gembira saudara-saudara kami yang dapat hadir di tempat ini. Dan bahkan menyampaikan salam kasih kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biar damai Natal dan sukacita melalui pembacaan perenungan, bahkan doa, memiliki berkat yang sama. Karena di sana pun Allah hadir di dalam setiap hati, telinga dan pikiran yang benar-benar tertuju untuk ada dalam ibadah ini.
Kami terus berdoa untuk GKST secara keseluruhan, baik dari tingkat sinode sampai kepada pos-pos PI yang ada. Biarlah damai Natal juga hadir di dalam kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga di daerah-daerah yang terpencil mereka pun dapat tersentuh dan merasakan kasih sukacita yang sama. Oleh karena Allah memakai setiap pimpinan-pimpinan yang ada untuk terus mewujud nyatakan sampai ke pelosok-pelosok. Bapak Surgawi, kami terus berdoa untuk pelayanan ibadah khususnya di GKST Gloria untuk tanggal 25 yang akan dilakukan besok di tempat ini. Tuhan tolong setiap petugas dan pelayan yang ada, bahkan untuk tanggal 26 Desember yang akan ada pembaptisan. Tuhan tolong supaya segala persiapannya dapat berjalan dengan baik, supaya Tuhan terus memperlengkapi, memoles kami sedikit demi sedikit namun dengan pasti untuk kami semakin hari semakin baik dalam pelayanan. Supaya setiap mata yang memandang akan menikmati setiap kerja dan karya yang kami lakukan. Sehingga mereka dapat disentuh oleh sikap dan tindak tanduk dalam pelayanan yang kita lakukan. Yang dengan demikian menjadi perekat bagi setiap hadiran yang datang. Dan menjadi satu kerinduan. Di waktu-waktu yang akan datang mereka akan terus melekatkan hati untuk ada bersama-sama dalam persekutuan dan pelayanan di GKST Gloria. Terus berdoa Bapak Surgawi untuk setiap jemaat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, mereka yang sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong jamah mereka dengan cinta kasih-Mu, agar dengan cinta kasih itu memberikan kekuatan kepada mereka, bahkan mujizat kesembuhan. Secara khusus kami berdoa buat Saudara Opel Badilo yang saat ini sedang terbaring di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Begitu juga dengan Bapak Harmen Tauke yang sedang melakukan pemulihan, rawat jalan di rumah. Engkau memberkati juga istri dari Bapak Jemi Pasoa. Engkau memberkati Bapak Patrick dan semua jemaat-jemaat kami yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang saat ini sedang sakit secara fisik. Mungkin juga terlebih lagi mereka yang sakit secara mental. Tuhan, kasih-Mu memeluk mereka dengan cinta kasih-Mu, memulihkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan. Terus berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang berduka oleh karena dipanggil pulang keluarga yang ada. Beri kekuatan kepada mereka supaya kekuatan itu terus yang akan menghentarkan mereka ada setia dan taat kuat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Terus berdoa untuk semua jemaat dengan berbagai-bagai persoalan yang ada. Malam Natal ini menjadi malam yang sangat indah ketika kami sungguh-sungguh datang tulus di hadapan Tuhan dan Engkau berkenan menjumpai kami secara pribadi, memulihkan kami sehingga kami bisa ada dalam sukacita menikmati karya Allah dalam kehidupan kami. Terus berdoa untuk bangsa dan negara yang sedang berjuang untuk melawan COVID dan bahkan melawan setiap penyakit-penyakit di dalam bangsa ini. Beri hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan aparat-aparat teknis di lapangan, supaya semua dapat bersinergi dan dapat berjalan dengan baik. Bahkan perayaan malam Natal di Jakarta, bahkan di Indonesia, di dunia, Tuhan memberkati semua dapat berjalan dengan baik, menikmati sukacita Natal. Sehingga sukacita yang tak terbilang itu dapat terejawantahkan di dalam hati kami dan kami keluar untuk menyatakan kasih Allah yang menggerakkan kami untuk dapat menjumpai setiap pribadi keluarga dimanapun berada. Mewartakan bahwa kasih Allah
itu ada buat kita secara pribadi. Terima kasih Bapa Surgawi, ada begitu banyak doa yang hendak kami sampaikan kepadamu. Namun karena kami terbatas dengan segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami. Supaya dengan pengampunan-Mu mendamaikan kami dan kedamaian yang ada pada kami dapat kami wartakan kepada seluruh umat manusia yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur perlu kami sampaikan bahwa malam hari ini ada dua persembahan. Yang pertama dijalankan, yang kedua persembahan kotak palungan diantar ke depan. Dosa tidak sanggup menghalangi kasih Tuhan bagi manusia yang keji. Dosa tidak dapat membelenggu firman untuk menjadi daging dan tinggal bersama dengan manusia. Segenap malaikat memuliakannya, gembala sujud menyembah, para majusi memberi emas, kemenyan dan mur. Kuberikan apa Yesus bagimu? Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, Elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai Dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Musik. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Untuk mendoakan persembahan sejemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Persembahan pujian dari Sita Tagoah, disilakan. Ku ada, ku hidup, semua karena kasih karuniamu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa. Juru selamat manusia. Kau lahir ke dunia, bukti cinta kasih-Mu pada manusia, hingga aku dilayakkan dapat keselamatan yang cuma-cuma canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa. Telah lahir ke dunia selamat manusia. Sukacita terasa, telah lahir ke dunia juru selamat manusia. Berubahlah dan penuhilah hidupmu dengan damai
Kristus dimanapun kamu berada. Ya Tuhan, jadikanlah aku alat pendamai-Mu. Di mana ada kebencian, biarlah aku menabur kasih. Di mana orang menyinggung perasaan, biarlah aku memaafkan. Di mana ada keraguan, biarlah aku menguatkan iman. Di mana orang putus asa, biarlah aku membawa harapan. Di mana ada kegelapan, biarlah aku membawa terang. Ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak selalu minta dihibur, tetapi justru menghibur. Tidak untuk dimengerti, tetapi mempunyai pengertian. Tidak menuntut kasih, tetapi mengasihi. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari berdiri. Damai di sorga, damai dari Tuhan. Damai di hatiku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Muliakanlah Tuhan Allah, Maha Tinggi.
kebaktian selesai, selamat bersaat teduh. Silakan duduk.